Halo sahabat BDKA. Berham ngantuk nih. Ada setan apa? Jelas aja nggak tidur semalaman, makanya nggak segar waktu dengar firman Tuhan. Jangan sampai kita jadi ekstrim, segala sesuatu dirohanikan, atau segala sesuatu disetankan. Mari menjaga kesehatan, mengarahkan hati kepada Kristus yang membawa pada persekutuan yang intim dengan firman-Nya. Kita harus fokus pada firman yang sejati. Jangan terpecah menjadi dua seperti apa yang terjadi di tanah Israel Utara ketika Raja Asyur mendatangkan orang dari berbagai wilayah ke sana. Wow, seru juga. Mari kita perhatikan. Halo adik-adik, ayo kita berdoa karena kita mau belajar dalam petualangan kita di dalam kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga karena kami boleh belajar akan firman Tuhan. Berikan kami kerendahan hati ya Tuhan, agar kami mau dengar akan peringatan-peringatan Tuhan, supaya kami boleh sungguh-sungguh hidup untuk beribadah kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, orang-orang Israel telah diangkut oleh Raja Asyur menjadi orang-orang buangan dan jauh dari Israel. Nah, kemudian bagaimana dengan tanah Israel, wilayah kerajaan utara yang mereka tinggalkan adik-adik? Ini adalah sebuah kebiasaan dari Raja Asyur. Kalau dia menaklukkan suatu wilayah, maka orang-orang di wilayah itu akan dia pindahkan ke wilayah yang lain. Wilayah yang lain itu kalau dia taklukkan, pindahkan lagi ke tempat yang lain. Nah, ketika Raja Asyur mengalahkan orang-orang Israel dipindah ke wilayah lain, yaitu ke daerah Halah. Kemudian wilayah Israel sendiri diisi oleh orang Babel, diisi oleh orang Kuta, diisi oleh orang Hawa, diisi oleh orang-orang dari daerah-daerah yang lain, adik-adik. Nah, kita akan melihat bagaimana kehidupan orang-orang yang dibawa Raja Asyur ke daerah Samaria ini, yang menggantikan orang-orang Israel ini, adik-adik. Orang-orang ini dengan latar belakang mereka mempunyai ilah mereka sendiri. Orang Babel, orang Awa, orang Hamot, orang Sefarwaim, semua mempunyai ilah-ilah sendiri dan mereka beribadah kepada ilah-ilah mereka. Jadi mereka tidak mengenal Allahnya Israel, tidak beribadah kepada Allah Israel. Suatu hari, apa yang terjadi? Oh, anakku diterkam singa. Aduh, anakku diterkam singa. Kemudian yang lain, oh, istriku dimakan singa. Yang lain, oh, tuh saudaraku diserang singa. Apa yang terjadi adik-adik? Tuhan melepaskan singa-singa untuk menyerang orang-orang yang tinggal di daerah Samaria itu. Kemudian mereka berpikir, kenapa ya kok kita itu diserang singa, diteror oleh singa begini? Apa yang terjadi? Mereka kemudian diskusi. Dan salah satu di antara mereka kemudian berkata, aku tahu. Kita datang ke wilayahnya Samaria ini, tapi kita tidak tahu Allahnya mereka. Kita masih beribadah dengan kebiasaan kita sendiri, kepada Allah kita sendiri. Dan kita tidak menghormati Allah yang ada di sini. Itulah mengapa. Kemudian yang lain berkata, tapi kita kan tidak tahu bagaimana kita beribadah kepada Allah yang itu. Oh, gini saja. Kita minta bantuan Raja Asyur supaya dikirimkan orang ke sini agar mereka mengajari kita untuk beribadah kepada Allah mereka. Nah, adik-adik, kemudian utusan sampai kepada Raja Asyur dan berkata, Tuanku Raja, orang-orang yang Tuanku tempatkan di daerah Samaria mengeluh
karena mereka diserang oleh singa, karena mereka tidak tahu bagaimana harus beribadah kepada Allah Israel yang di Samaria. Kemudian Raja Asyur memberikan titahnya. Baik, kalau begitu panggil salah satu imam. Bawa kembali dia ke Samaria supaya mengajarkan orang-orang itu bagaimana beribadah kepada Allah Israel di Samaria. Nah, adik-adik, kemudian ada imam yang dibawa kepada orang-orang yang ada di Samaria. Mereka itu akhirnya belajar dari imam ini bagaimana beribadah kepada Tuhan. Dan mereka akhirnya mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tetapi sayangnya adik-adik, orang-orang ini di samping mereka beribadah kepada Tuhan, mereka juga tetap beribadah kepada dewa-dewa mereka sendiri, adik-adik. Ada beberapa hal menarik yang kita bisa pelajari di dalam peristiwa ini. Yang pertama, adik-adik, mengapa kok Tuhan melepaskan singa-singa itu untuk membuat mereka mengerti? Apa? Mereka hidup di tanah perjanjian. Tuhan menghukum orang-orang Kanaan karena mereka hidupnya tidak beres. Tuhan usir mereka. Ketika orang-orang Israel hidup di sana, mereka taat kepada Tuhan. Tetapi ketika mereka tidak taat, mereka dibuang oleh Tuhan. Dan sekarang ada orang-orang yang menduduki tanah Israel itu, dan itu adalah tanah perjanjian. Tuhan menghajar mereka. Mengapa? Karena tanah itu adalah tanah untuk orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Tuhan mau mengajarkan itu kepada mereka. Apa ada alasan lain, Pak? Yang kedua, kerajaan Israel itu yang 10 suku itu adalah kerajaan di utara. Di selatan ada kerajaan Yehuda yang masih beribadah kepada Tuhan. Tuhan tidak mau kerajaan selatan ini juga akhirnya menyembah berhala. Walaupun nanti akhirnya mereka menyembah berhala. Itulah mengapa Tuhan mau melindungi Yehuda supaya tidak mengikuti cara hidup orang-orang kafir itu, adik-adik. Namun ada yang ketiga. Yang ketiga adalah supaya penyembahan kepada Tuhan di tanah perjanjian itu tidak hilang, tidak punah. Karena tanah itu tanah yang dikhususkan untuk Tuhan dan harus beribadah kepada Tuhan. Adik-adik, itulah mengapa Tuhan memberikan hukuman kepada orang-orang yang mau datang itu, yang tinggal di Samaria itu, dengan mendatangkan singa-singa yang menyerang mereka. Dalam perkembangan waktu, nanti orang-orang yang tinggal di Samaria itu adalah orang-orang campuran, adik-adik. Orang-orang Israel yang menikah dengan bangsa-bangsa lain, akhirnya mereka menghasilkan keturunan yang tidak murni orang Israel. Orang-orang Samaria inilah yang nanti di zaman perjanjian baru, di zaman Tuhan Yesus datang, sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yehuda yang mereka menganggap dirinya murni orang Israel. Tetapi ketika itu Tuhan akan memulihkan mereka. Bahwa penyembahan kepada Allah itu akan ada lagi di tanah Israel seluruhnya. Orang-orang yang adalah orang campuran yang dibenci oleh orang-orang Yahudi itu nanti akan merespon kasih Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Orang-orang itu menerima kembali anugerah Tuhan, di mana anugerah itu telah ditolak oleh nenek moyang mereka. Tetapi ketika Tuhan Yesus hadir, tidak lagi, dan Tuhan pulihkan itu. Ini menjadi sebuah pengertian yang Tuhan bukakan sedikit demi sedikit, bahwa anugerah Tuhan tidak hanya untuk orang Israel saja, tetapi nanti Tuhan akan nyatakan anugerah itu untuk semua bangsa, adik-adik. Tetapi ada pelajaran lain yang cukup penting, adik-adik. Apakah itu?
Bukan saja bahwa orang-orang yang hidup di tanah perjanjian harus beribadah kepada Tuhan, bukan saja diingatkan agar mereka sungguh-sungguh berbakti kepada Tuhan, tetapi orang-orang itu ternyata tidak bisa karena mereka terikat oleh ilah-ilah yang lain. Pelajaran yang lain adalah betapa sulitnya ketika kita sudah terikat di dalam penyembahan berhala untuk benar-benar beribadah kepada Tuhan. Ketika mau beribadah kepada Tuhan sepertinya dicengkeram. Oh, tidak bisa karena masih ada ilah lain. Itulah mengapa Tuhan mengingatkan orang-orang Israel agar mereka tidak terjatuh di dalam penyembahan berhala. Karena kalau sudah jatuh dalam penyembahan berhala, pasti mereka akan sulit lepas. Seperti orang-orang yang didatangkan Raja Asyur ke dalam Samaria. Mereka sulit lepas dari penyembahan berhala. Walaupun mereka sudah tahu ada Allah yang lebih berkuasa dari Allah-Allah mereka sendiri. Adik-adik, mari kita belajar. Sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan karena anugerah Tuhan sudah sampai kepada kita. Supaya kita belajar sungguh-sungguh tidak terjerat kepada berhala. Kalau kita terjerat kepada berhala, kita akan sulit melepaskannya. Kiranya ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih. Kami boleh mendapatkan anugerah Tuhan. Kami diingatkan agar kami boleh sungguh-sungguh beribadah hanya kepada Tuhan. Dan kami diingatkan supaya kami tidak terjerat ke dalam berbagai-bagai berhala. Karena kami akan kesulitan Bapa untuk melepaskannya. Tolong kami supaya kami boleh mengikut Tuhan dengan setia. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Terpujilah Tuhan yang memelihara kehidupan umat-Nya. Sekalipun umatnya selalu melawan dan menentang Allah, serta punya konsep yang salah tentang Allah. Tadi, anak-anak diajarkan tentang kawin campur yang memunculkan bangsa Samaria. Oh, itu sejarah orang Samaria ya, Pak? Berham pernah dengar ceritanya di Perjanjian Baru. Ya, setelah Tuhan Yesus naik ke surga dan Roh Kudus turun, mereka juga bisa menerima anugerah Tuhan dan diselamatkan. Wah, kok bisa ya? Ajaib. Silahkan mempersiapkan diri dengan membaca 2 Raja-Raja 18 ayat 9 sampai 36 dan 2 Tawarik 32 ayat 1 sampai 8. Jangan lupa share link YouTube-nya ya. Bye.